Kembali bersama kami dalam IDX Precision Closing. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus melakukan serangkaian kebijakan strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak guna menekan defisit anggaran pendapatan belanja negara yang pastinya melebar akibat pandemi COVID-19. Lantas seperti apa perkembangan pajak dan realisasinya terhadap pendapatan negara? Kita simak informasi selengkapnya dalam grafis berikut ini, pemirsa. Kita ke grafis yang pertama, di mana ini merupakan realisasi pendapatan negara sepanjang Maret 2021 dalam triliun rupiah. Di mana realisasi dari kategori yang pertama yakni penerimaan perpajakan 228,1 triliun rupiah. Sementara di APBN 2021 penerimaan pajak ditargetkan mencapai 1.229,6 triliun rupiah. Adapun penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, realisasinya hingga Maret lalu 88,1 triliun, sementara di tahun 2021 target sebesar 298,2 triliun rupiah. Sementara dari sisi kepabeanan dan cukai, realisasinya hingga Maret 2021 mencapai 62,3 triliun rupiah dan ditargetkan di tahun ini mampu mencapai 215 triliun rupiah. Sementara secara total pendapatan negara hingga Maret 2021 mencapai 378,8 triliun rupiah. Data ini diambil dari Kementerian Keuangan berdasarkan rilis APBN. Ya, pemirsa, pemerintah akan terus melaksanakan reformasi perpajakan dan penguatan kualitas hubungan keuangan pusat dan daerah untuk mendukung arah kebijakan fiskal 2022. Salah satu caranya adalah dengan menggali sumber penerimaan pajak baru. Reformasi perpajakan tahun depan akan meliputi dua aspek perbaikan, yakni sisi administratif dan juga sisi kebijakan. Reformasi administrasi meliputi penguatan institusi dan sumber daya manusia, integrasi sistem informasi dan basis data perpajakan, serta simplifikasi administrasi. Dan masa pandemi COVID-19 membuat penerimaan pajak dari beberapa sektor usaha menjadi negatif atau setidaknya menurun dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Bagaimana perkembangannya sejauh ini? Langsung saja kita lihat ke grafis berikutnya, pemirsa. Di mana ini sektor dengan pertumbuhan pajak positif, ada sektor pertambangan, kemudian juga informasi dan komunikasi. Di mana di kuartal 1 2020 ini ada kesalahan data, pemirsa, ada keterbalikan begitu ya. Di mana di kuartal 1 2020 minus, sementara di kuartal 1 2021 mencatatkan pertumbuhan positif dari sisi perpajakan. Data ini kami ambil dari Badan Pusat Statistik. Ya, pandemi tentunya tidak hanya berdampak pada skala individual atau badan, namun juga nasional bahkan global karena tragedi COVID-19. Pendapatan dari berbagai sektor usaha pun menurun, yang artinya penerimaan pajak yang didapat oleh negara juga ikut menyusut. Selama masa pandemi, pemerintah telah menentukan atau menetapkan beberapa sektor usaha yang memiliki potensi dalam penerimaan pajak di tahun 2021. Sektor usaha tersebut adalah sektor informasi dan komunikasi, industri makanan, sektor perdagangan, dan sektor informasi dan komunikasi seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Dan Indonesia, pemirsa, telah menerapkan pajak pertambahan nilai PPN dari perusahaan digital luar negeri atau perdagangan melalui sistem elektronik PMSE sejak Juli di tahun lalu. Lantas seperti apa perkembangannya? Kita simak, pemirsa, datanya dalam grafis berikutnya. Di mana di tahun 2020 transaksi perusahaan digital 120 triliun rupiah, potensi pendapatan 12 triliun rupiah per tahun. Sementara realisasi dari 50 perusahaan mencapai 2,1 triliun rupiah dari pajak industri digital. Ya, Indonesia perlu mengatur implementasi kebijakan perpajakan maksud kami digital untuk menanggapi situasi ekonomi digital yang terus bergerak dinamis. Adanya kesepakatan negara-negara anggota G7 terkait pengenaan pajak minimal 15% kepada perusahaan-perusahaan multinasional seperti Amazon dan Google akan memberikan angin segar bagi perpajakan Indonesia. Bila kesepakatan tersebut direalisasikan, nantinya Indonesia juga bisa menarik pajak penghasilan dari perusahaan digital. Sementara itu di sisi lain, pandemi turut menekan ekonomi dan para pengusaha kecil serta menengah. Hal tersebut turut memberatkan pelaku usaha dalam melakukan pembayaran pajak. Pemerintah turut memberikan keringanan berupa insentif pajak hingga Juni di tahun 2021. Apa saja insentif-insentifnya, pemirsa, kita lihat di grafis berikutnya. Di mana insentifnya ada insentif PPh pasal 21, kemudian insentif pajak UMKM, insentif PPh final jasa konstruksi, insentif PPh pasal 22 impor, insentif angsuran PPh pasal 25,
serta insentif PPN. Ya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak memperpanjang pemberian insentif pajak untuk membantu wajib pajak menghadapi dampak pandemi COVID-19 hingga 30 Juni 2021 melalui tentunya Peraturan Menteri Keuangan. Dan diharapkan melalui insentif ini dapat mempermudah dalam usaha menjalankan aktivitas ekonomi. Sehingga kita harapkan memang berbagai upaya, berbagai strategi, dan juga berbagai terobosan tetap dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian mendukung aktivitas perekonomian nasional, terutama dari sisi perpajakan dan akhirnya akan meningkatkan hasil dari penerimaan perpajakan dan membantu pembiayaan negara, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Semoga informasi tadi bisa menjadi acuan dan juga tambahan informasi serta referensi untuk Anda. Dan pastikan Anda masih bersama kami pemirsa, First Session Closing segera kembali sesaat lagi.